Layanan komunikasi WBP di Lapas Kelas 1 Madiun melalui Wartel Suspas sudah berjalan, namun terdapat kendala seperti antrian panjang, keterbatasan waktu, minimnya fasilitas pendukung. Misalnya, jumlah kamar bicara umum KBU yang kurang memadai, tempat yang kurang nyaman, atau belum optimalnya sistem pengawasan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan warga binaan dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban lapas. Pak, ini kita antriannya banyak, perangkat tentunya sedikit, masih kurang Pak. Kalau bisa dan tempatnya juga panas, sempit, kurang nyaman Pak. Kalau bisa ya, yang terpenting ya ditambahi perangkat untuk teleponnya Pak, itu aja Pak. Salah satu Pak, fasilitasnya memang kata teman memang betul, saya sendiri merasakan kurang nyaman, terlalu sempit, terlalu banyak panjang antrian juga, terlalu panas juga itu Pak, salah satunya Pak. Kalau bisa perangkatnya ditambah 50 atau 100 malah ada apa-apa Pak. Melihat dengan kondisi lapas ini kan jumlah warganya juga banyak ribuan Pak. Apa kalau misi ya Pak, saya mau bilang Pak, buat hotel itu menurut saya kurang Pak, fasilitasnya kurang, yang terlalu banyak, dan ya kurang nyaman lah Pak, harus ditambahi kalau bisa Pak, saya usul ditambahi, diperbaiki lagi Pak, biar gampang nanti kalau telepon nggak ujian-ujian, nggak banyakkan orang gitu Pak. Udah, Pak. Untuk mendukung program Asta Cita Presiden dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal inilah yang melatar belakangi untuk membuat sebuah aksi perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Layanan Komunikasi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Optimalisasi Warung Telekomunikasi, khusus pemasyarakatan Wartel Suspas di Lapas Kelas 1 Madiun. Perencanaan, tahapan persiapan internal, pembentukan tim efektif, perancangan tahapan persiapan teknis, melaksanakan rapat internalisasi, pembagian tugas, tim efektif, konsultasi dan konsolidasi dengan PT Graha Era Nusantara, pelaksanaan tahapan implementasi, realisasi pemasangan, fasilitas dan sarana, pendukung, kegiatan realisasi pemasangan fasilitas dan sarana pendukung mencakup pembangunan ruang wartel Suspas, instalasi listrik dan jaringan internet, pemasangan pendingin ruangan dan CCTV serta pemasangan perangkat, komunikasi wartel Suspas yang dikerjakan oleh pihak vendor PT Graha Era Nusantara, uji coba dan evaluasi aplikasi Wartel Suspas. terima kasih Bapak sudah menerima keperluan kami untuk pelayanan wartel di Lapas Madiun sangat baik, ditambahi ruangannya juga ber-AC dan perangkat teleponnya juga banyak sekarang Bapak. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik. Ini juga suaranya lebih jernih Pak, mantap. Oke. Terima kasih Pak, penambahan fasilitasnya, hotel, bersih, bahwa ini yang pertamanya lebihnya juga bagus daripada yang kemarin. Terima kasih buat lapas, buat kakak lapas dan semua jajarannya sudah fasilitasi WBP yang ada di sini Pak. Secara keseluruhan, kegiatan uji coba dan evaluasi ini memberikan hasil yang positif dan menunjukkan bahwa aplikasi Wartel Suspas siap untuk diimplementasikan secara lebih luas dengan beberapa perbaikan minor yang telah direkomendasikan kepada tim pengembang dari pihak vendor. Sosialisasi dan internalisasi tata tertib dan tata cara penggunaan Wartel Suspas. Kegiatan sosialisasi dan internalisasi tata tertib dan tata cara penggunaan Wartel Suspas merupakan langkah strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem komunikasi resmi di lingkungan Lapas Kelas 1 Madiun. Melalui kegiatan ini, seluruh pihak memperoleh pemahaman yang sama tentang prosedur, hak, dan kewajiban dalam penggunaan Wartel Suspas. Menjalin kesepahaman melalui perjanjian kerjasama (PKS) dengan vendor
Kegiatan menjalin kesepahaman melalui perjanjian kerjasama PEX dengan PT Graha Era Nusantara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 November tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan kemitraan yang profesional, transparan, dan saling menguntungkan antara instansi dalam hal ini pengguna layanan dan pihak penyedia jasa. Pengembangan dengan rencana penambahan fasilitas dan sarana pendukung. Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi bagi warga binaan pemasyarakatan, Lapas Kelas 1 Madiun kembali melaksanakan pertemuan dengan pihak vendor terkait pembahasan pengembangan dengan penambahan fasilitas dan sarana pendukung Wartel Suspas, melaksanakan komunikasi intensif dengan vendor terkait tindak lanjut profit sharing. Kegiatan pertemuan dengan pihak vendor dalam rangka tindak lanjut profit sharing dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025, bertujuan untuk membahas tindak lanjut perjanjian kerjasama antara pihak Lapas Kelas 1 Madiun dan vendor penyedia layanan agar pelaksanaan program Wartel Suspas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 bertujuan untuk menilai progres, hambatan, dan pencapaian target aksi perubahan yang telah dijalankan oleh action leader dan tim efektif. Dengan evaluasi ini dapat diambil langkah perbaikan secara tepat agar program berjalan sesuai dengan tujuan pembinaan, peningkatan layanan publik, dan pemenuhan hak. Komunikasi warga binaan dapat terlaksana dengan optimal. Ya, terima kasih saya sebagai warga binaan Lapas, terima kasih kepada Pak Kalapas sama Pak Kamto sebagai Rafi memberikan voucher gratis kepada warga binaan untuk membantu kita meringankan berkomunikasi sama keluarga dan bisa berkomunikasi baik, juga materinya juga bagus. Terima kasih Pak Kalapas sama Pak Sukamto atas voucher gratisnya. Keuntungan yang didapat dari profit sharing Wartel Suspas digunakan untuk program bantuan sosial dan makan bergizi gratis MBG masyarakat sekitar Lapas Kelas 1 Madiun yang diadakan rutin setiap hari Jumat. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat prioritas 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar area unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo budaya. Kami dari perusahaan Graha Era Nusantara, produk Wartel khusus Doris, sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Sukamto terkait aksi perubahan beliau dengan judul Strategi Peningkatan Layanan Komunikasi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui optimalisasi warung telekomunikasi khusus di Lapas Kelas 1 Madiun. Tentunya aksi perubahan ini adalah langkah yang sangat baik yang diangkat oleh Pak Sukamto karena satu visi yang sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Dirjen Pemasyarakatan terkait anti halinar, anti handphone, anti pungli, dan anti narkoba. Semoga aksi perubahan ini berdampak nyata untuk menjadikan tolak ukur dan contoh melalui Lapas Kelas 1 Madiun ini menjadi lapas yang kondusif dan profesional. Jaya selalu Pak Sukamto, sukses, sukses, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Setiawan, Kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas 1 Madiun. Dalam hal ini mendukung penuh dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Sukamto dalam aksi perubahannya, yaitu strategi peningkatan layanan komunikasi warga binaan masyarakatan melalui optimalisasi warung telekomunikasi khusus masyarakatan atau Wartel Suspas di Lapas Kelas 1 Madiun. Hal ini adalah inovasi yang sangat baik dan sangat positif yang dapat menunjang
layanan komunikasi warga binaan masyarakatan yang ada di Lapas Kelas 1 Madiun. Sekali lagi, semoga lancar dan sukses selalu Bapak Sukamto. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Firmansyah, Kabid Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Madiun. Sangat mengapresiasi PKA dari Bapak Sukamto. Aksi perubahannya yaitu dengan mengusung optimalisasi wartel, ini sangat mendukung proses keamanan di Lapas Kelas 1 Madiun. Dan adanya wartel ini salah satu indikator bahwa target utama dalam tusi kinerja Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu no HP, no pungli, no narkoba. Kami sangat mengapresiasi inisiasi program aksi perubahan dari Bapak Sukamto. Mudah-mudahan terus berjalan dan mudah-mudahan semakin baik menuju Lapas 1 Madiun no HP, no pungli, no narkoba. Jaya selalu Bapak Sukamto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Una selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas 1 Madiun mendukung penuh aksi perubahan dari Bapak Sukamto selaku Kabid Administrasi Keamanan di Lapas Kelas 1 Madiun, yaitu tentang strategi peningkatan layanan komunikasi warga binaan pemasyarakatan melalui optimalisasi warung telekomunikasi atau wartel Suspas di Lapas Kelas 1 Madiun. Semoga jaya selalu bermanfaat untuk Lapas Kelas 1 Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutut Jimmy Setiawan, Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Kelas 1 Madiun, menyatakan bahwa saya mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh Bapak Sukamto, yaitu dengan judul Strategi Peningkatan Layanan Komunikasi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui optimalisasi warung telekomunikasi khusus wartel Suspas di Lapas Kelas 1 Madiun. Demikian dukungan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Wijaya Rifai, Kepala Lapas Kelas 1 Madiun, memberikan sebuah apresiasi yang sangat besar kepada pilot project atau project leader Bapak Sukamto, Kabid Administrasi Keamanan Ketertiban dalam melakukan sebuah perubahan di Lapas 1 Madiun. Apa bentuknya? Bentuknya adalah beliau membangun sebuah warung telekomunikasi di Lapas 1 Madiun. Ini ada 20 KBU yang bisa dimanfaatkan oleh warga binaan, dan ini punya fitur yang bagus, unggulan, di mana ini relatif tidak dijadikan scam oleh warga binaan. Jadi ini bisa jalankan secara lancar, langsung terhubung dengan keluarga, dan juga punya ongkos telepon yang relatif lebih murah. Dan ini sangat membantu bagi warga binaan yang sekarang sedang pada menelpon, sehingga mereka nantinya bisa berkomunikasi dengan keluarga secara bebas dan juga nyaman, karena ini dilengkapi dengan AC yang juga cukup nyaman dan tertutup dari bisingnya luar KBU ini. Demikian, mudah-mudahan ini bisa terus berjalan dalam rangka melaksanakan amanah dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Selamat buat Pak Kamto.